nyanyian tembang Jawa gitu. Nah, Mbak Tri tuh, ih kok ada yang nyanyi gitu kan, jam 10 malam loh kawan-kawan, dan kawasan itu sangat sepi. Cuma ada kos-kosan itu 2 rumah, kemudian kebun, dan belakangnya itu pohon beringin. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Semoga kalian hari ini tuh lagi sehat, senantiasa sehat, sejahtera pokoknya ya. Saya sudah kembali di layar kaca hari ini karena ada yang mau saya ceritain lagi. Cerita ini berasal dari Facebook saya, diceritakan oleh Mbak Maya. Tuh kan, cewek nih, Mbak Maya nih, cantik lagi orangnya. Tapi seperti biasa nih, sebelum saya bercerita, saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Yang belum masih kita tunggu loh, subscribe-nya, like-nya, komennya, share-nya. Ayo dong, subscribe. Kalau nggak like, share, apalagi. Saya tungguin tuh nge-share-nya. Oke, langsung aja yuk kita ke cerita kali ini. Cerita kali ini itu kisah dari Mbak Maya. Beliau ini pernah nih katanya pernah ngekos di sebuah tempat yang membuat dia sendiri tuh bergidik gitu kata dia. Karena dia ini mengalami sesuatu hal, ada pengalaman dia tuh yang bikin dia sendiri takut untuk lewat aja, takut kata dia. Wah, apa sih ya? Kita dengerin yuk cerita kali ini, judulnya adalah Nyanyian Kuntilanak. Tuh, serem nggak tuh? Oke, langsung aja kawan-kawan. Begini ceritanya. Cerita ini berawal ketika Mbak Maya berdua sama temennya itu dari kampungnya ke Jakarta. Waktu itu di tahun 2000 katanya. Tahun 2000 tuh, pada saat itu dia ini mau kerja nih, ceritanya dari Jakarta, di Jakarta, dari tempatnya di Jawa Barat dia menuju Jakarta. Jadi dia kerja di Jakarta. Karena di Jakarta dia nggak punya saudara, mau nggak mau dia tuh ngekos. Nah, kos-kosan dia itu sebenarnya sempit kawan-kawan, cuma satu ruangan aja sama kamar mandi. Tapi kata dia untuk menghemat biaya pada saat itu dia patungan berdua temennya, sebut aja namanya si Tri. Nah si Tri ini jadi bayarnya setengah-setengah, jadi berdua deh tuh kamarnya kan, dia juga gak kesepian jadinya kan, daripada dia bete terus sepi gitu di kamar pada saat itu kan. Lagian dulu kan handphone juga belum secanggih sekarang kawan-kawan, jadi ya masih begitu-begitu aja, jadi sepi, nggak ada TV, nggak ada apa-apa kata dia. Nah hari pertama di sana sebenarnya Mbak Maya ini kurang suka gitu sama kosan ini, karena belakangnya itu ada pohon besar gitu kawan-kawan, kayak pohon beringin gitu loh kata dia, dan rumput-rumputnya agak tinggi kata dia gitu ngomong. Kemudian tapi yang Mbak Maya tuh kejar itu adalah kosan ini tidak jauh dari jalan besar. Jadi dari kosan itu ke jalan besar tuh jalan cuma ya nggak nyampe 10 menit kata dia, deket jadi ke arah jalan besar. Makanya dia setuju. Di sana ada 2 rumah. Maksudnya 2 kamar ya, bukan 2 rumah, 2 kamar isinya. Tapi yang satu nih masih kosong, belum ada yang nempatin. Jadi yang ditempatin cuma satu sama Mbak Maya sama Mbak Tri ini. Nah akhirnya Mbak Maya tuh diterima kerja ya, nggak jauh dari situ lah kawan-kawan diterimanya ya. Nah jadi bergilir dong kan, masalah Mbak Maya masuk pagi, Mbak Tri yang masuk malam gitu kan. Nah pas pada saat itu Mbak Maya itu masuk pagi, Mbak Maya sudah pulang di jam 5 sore, kemudian dilanjut ke Mbak Tri yang masuk di jam 2 siang, kemudian dia mau pulang jam 10 malam. Nah pada saat itu Mbak Tri itu jalan kaki kan ya, dari turunan angkot itu dia jalan kaki menuju kosannya. Pada saat dia jalan kaki itu dia mendengar selintingan suara
nyanyian tembang Jawa gitu. Nah Mbak Tri tuh, ih kok ada yang nyanyi gitu kan, jam 10 malam loh kawan-kawan, dan kawasan itu sangat sepi, cuma ada kos-kosan itu 2 rumah, kemudian kebun, dan belakangnya itu pohon beringin. Jadi yang punya kosan pun adanya di depan, di dekat jalan raya gitu. Jadi ke dalam itu ya cuma kosan itu 2 doang, sepi banget kawasannya. Nah karena itu si Mbak Tri ini kok dengar suara gitu, wah ini mah katanya dari radio kali ya, tapi apa, dari mana ya? Dia sembari jalan tuh sembari mikir tuh kawan-kawan. Tapi tembangnya itu tadinya tuh suaranya jauh banget dari dia, kemudian makin mendekat. Kayak suara orang nyanyi gimana sih kawan-kawan, nyanyi tapi tembangnya tembang Jawa. Sedangkan Mbak Tri itu kan waktu itu bukan orang Jawa ya, kebetulan dia tuh bukan Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu kan, itu tembangnya daerah-daerah sana. Sedangkan Mbak Tri ini dari Jawa Barat gitu, Sunda. Jadi dia nggak ngerti, oh ini nyanyi apa ya gitu kan. Sembari dia jalan terus tuh, dia jalan buru-buru karena dia takut, udah ada perasaan takut pada saat itu kan sepi. Dia lari menuju kosan, gubuk. Kemudian dibuka sama Mbak Maya. Kenapa Tri? Enggak, kata dia. Kenapa lu? Kok muka lu pucat gitu? Lu denger nggak? Kata dia. Itu masih di depan pintu tuh pada saat itu. Lu denger nggak? Denger apa? Kata Mbak Maya. Coba lu diem dulu. Karena pada saat itu Mbak Maya tuh pakai headset, jadi sebelah doang dia pakai headset, sebelah lagi dia dibuka gitu. Kenapa Tri gitu? Coba lu buka headset, terus lu dengerin. Akhirnya Mbak Maya buka headsetnya kawan-kawan, dan bener tuh terdengar suara orang menyanyikan tembang Jawa gitu. Katanya Mbak Tri sama Mbak Maya, ih itu suara apaan sih gitu. Ya udah lihat yuk katanya gitu. Kok lihat, kata si Tri. Nggak berani gue gitu. Ya kali aja katanya itu handphone atau radio katanya, soalnya suaranya tuh bagus banget kata Mbak Maya, penyanyi kali ya katanya. Yuk kita lihat yuk katanya. Adanya itu di belakang kosan dia suaranya itu. Apa itu handphone katanya si Mbak Maya, soalnya suara dering handphone katanya. Kali Tri katanya, yuk kita lihat yuk. Ah lu yang bener aja Maya, gila lu gelap banget kata si Maya, kata si Tri ke Maya ini. Akhirnya Maya juga istilahnya, emang kenapa sih gitu kan, orang nggak ada apa-apa kok di sini, lu nya aja lebay katanya kan. Akhirnya dia langsung pergilah ya menuju pintu belakang. Mbak Maya membuka pintu belakang, suaranya itu makin kedengeran karena kan emang suaranya itu sebenarnya dari belakang. Akhirnya Maya tuh jalan menuju belakang berdua nih sama Tri, tapi Tri di belakang, Mbak Maya tuh pakai senter kan. Tri nggak ada pantau katanya. Pas menuju pohon beringin itu, Mbak Maya sama Mbak Tri itu melihat ada sosok gitu ya, perempuan, rambutnya panjang tapi bajunya merah kawan-kawan, waktu itu merah gitu ya. Nah suaranya itu berasal dari situ. Nah Mbak Tri sama Mbak Maya, oh ternyata ada yang nyanyi Tri, kata si Maya. Tuh Mbak itu yang nyanyi katanya si Maya nih. Tri udah mulai janggal, ngapain juga ada perempuan di bawah pohon beringin gitu kan. Loh katanya si Tri, ngapain sih Mbak Maya, kata kita nggak usah ke situ deh, kayaknya nggak beres deh. Masa iya Mbak ada perempuan di bawah pohon beringin? Ya tapi kan nggak mungkin setan Tri, katanya. Itu kan setan, masa bajunya warna merah, katanya si Maya waktu itu. Si Tri, ya bisa aja Mbak, udah deh Mbak, nggak usah kita samperin. Mereka lagi diskusi kayak gitu, tiba-tiba si cewek yang baju merah itu tau nggak, terbang kawan-kawan, terbang sambil ketawa gitu, hihihi gitu. Nah bayangin kan, nah dua-duanya itu Mbak Maya sama Mbak Tri langsung kabur tuh kan, kabur sampai mau jatuh sampai sendal jepitnya Mbak Maya tuh ketinggalan, sampai dia tuh nggak pakai sendal, udah lari dia langsung ngunci pintu belakang, kabur ke rumah. Terus si Tri bilang, kan udah gue bilang Maya, katanya nggak usah, kita nggak usah samperin, gimana nih suaranya tuh ada gitu, suara ketawanya itu terus aja membahana gitu di sekeliling kosan dia. Bener, dan jadi kayak suaranya itu kayak jauh gitu tapi kedengeran gitu di sekitar kosan dia gitu, ketawa-ketawa hihi gitu-gitu, kayak orang muter-muter gimana sih kosan dia. Akhirnya Mbak Maya ini menelpon yang punya rumah kan, bilang gitu. Nah datanglah tuh yang punya rumah sama 2 hansip datang ke situ. Pas banget gitu nyampe di kosan itu, katanya Mbak Maya. Mbak Maya itu kan sudah buka pintu ya, buka pintu cekrek, maksudnya dia udah lihat tuh dari jauh tuh yang punya rumah sama
dua satpam gitu kayak security gitu ya, skambling datang menyamperin. Pas udah deket tahu suaranya itu makin jelas banget, suara ketawanya si Kunti itu makin jelas. Dan mereka itu ngelihat katanya di atas kosannya itu berdiri katanya gitu, si Kunti baju merah itu berdiri di atas gentengnya gitu sambil menatap mereka gitu kan, mukanya serem katanya. Jadi yang punya rumah pun sama si dua security ini kabur, nggak jadi itu ke kosan itu lah. Mbak Maya yang tadinya udah buka pintu ya jadi nggak takut kan, nutup pintu lagi dia tuh pada saat itu. Nah malam itu dia tuh udah ketakutan, gimana caranya dia teleponin terus yang punya rumah kan, tolong bantu saya. Akhirnya yang punya rumah ini balik lagi sama Pak Ustadz waktu itu, balik lagi ke rumah itu udah nggak ada apa-apa tuh pas balik sama Pak Ustadz itu. Nah udah gak ada apa-apa lagi di rumah itu. Mbak Maya pun gak mau bermalam di situ sama Mbak Tri, akhirnya bermalam di yang punya kosan waktu itu. Gitu ceritanya kawan-kawan. Dan besokannya Mbak Maya memutuskan untuk pindah ke toko yang dia jaga. Jadi Mbak Maya sama Mbak Tri ini dipindahkan ke toko yang dia jaga, langsung tidur di tokonya aja, tidak di kosan itu lagi katanya. Karena mereka pun takut untuk balik ke situ, jangankan balik, katanya mau lewat aja, mau ngambil barang-barangnya itu secepat kilat kata dia. Pokoknya trauma banget pada saat itu kata dia, di tahun 2000 itu. Gitu ceritanya kawan-kawan. Makasih banyak ya kawan-kawan udah dengerin cerita dari saya. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Tunggu ya cerita saya berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.